Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video TikTok khusus kejadian yang baru aja terjadi tadi subuh tanggal 30 November 2025, yaitu yang terjadi di Sulawesi Utara, yang memang kita kenal salah satu tempat yang toleransinya sangat tinggi, tetapi justru terjadi bentrok antara kampung, dan bentrok itu berakibat sampai pada perusakan rumah ibadah. Nanti saya memberikan penjelasannya, dan kita tonton dulu beberapa cuplikan-cuplikan karena videonya juga tidak terlalu lengkap, dan nanti saya akan memberikan informasi yang lengkap untuk kita sejauh apa yang sudah saya dapatkan. Mari kita menonton video berikut ini. Shalom, selamat pagi disampaikan kepada seluruh jemaat Gemim Sulawesi bahwa torang pe gereja dorang soserbu, torang pe gereja dorang soserbu, sekali lagi torang pe gereja dorang soserbu, kata sopica terpal sotarabe ini. Jadi mohon kepada aparat, kepada jemaat, mari torang kasih lihatkan torang pe gereja yang saat ini dari pihak sebelah sudah menyerang gereja kita sudah rusak. Sekarang keadaan posisi kaca pecah. Tetap mau kacau terus, sedangkan tuh lalu kalau nak bupati dah turun, oh kita berhenti. Ya, hancur sekali. Nggak tuh lalu kayaknya DP di atas tahu, cuman dan DP retak cuma nak tol basar. Kalau ini dia memang hampir full. Nah, kok ini panawayer. Iya, no tadi sok anak tuh tadi sok di bawah. Nah itu baru polisi bagra. Nanti antar tuh. Nah ya sana yang ngedak apa kok ada Kak Sony. Awas apa tuh batu oh Tuhan. Lebih dulu Mbak Uni lah dia. Nah, saudara yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus, kalian sudah menonton tadi bagaimana cuplikan ya. Tadi videonya itu memang gak lengkap, yang kita tahu ada orang yang teriak, ada orang yang seperti minta tolong, ada juga beberapa yang memberi informasi, mereka bilang bahwa gereja kita sudah dirusak. Tadi ada yang seperti itu ya. Nah, tapi saya coba bacakan di salah satu berita seperti ini di Manado Post ID. Baru-baru ini masyarakat digemparkan oleh beredarnya video di medsos mengenai perusakan fasilitas gereja Gemim Silo Watulinei, wilayah Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara pada Minggu 30 November 2025. Nah, aksi perusakan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dan hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, insiden ini kemudian memicu ketegangan hingga terjadi tarkam atau tawuran antar kampung antara warga desa Watulinei dan desa Malompar. Nah, menanggapi situasi tersebut, Kapolres Minahasa Tenggara Mitra AKBP Handoko Sanjaya langsung merespon cepat dengan menurunkan personel ke lokasi guna mengamankan keadaan serta mencegah meluasnya konflik. Nah, ini hal bagus ya. Mereka meminta di sini teman-teman, mereka meminta supaya masyarakat tetap menjaga bersama-sama. Nah, ada tadi satu video kan yang kita tonton juga dari Facebook dengan captionnya seperti ini ya.
upaya teror dan upaya pengerusakan terhadap gereja di tanah yang mayoritas Kristen sendiri di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara oleh oknum radikalisme. Nah, kejadiannya subuh minggu atau dini hari datang meneror dan merusak tenda-tenda dan tujuan gereja yang mau mengadakan acara pisah sambut pendeta di hari ini. Berarti ada acara hari ini di gereja itu, teman-teman ya. Dan mereka oknum ini mereka merusak. Dan lagi teror terhadap gedung gereja dan pengerusakan tenda untuk acara pisah sambut pendeta di Watulinai, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara oleh kaum intoleran. Nah, ini terjadi subuh Minggu Advent 1, tepat pula di mana jemaat hendak melangsungkan ibadah syukuran pembangunan pagar gereja. Jadi kalau tadi diberitahu bahwa ada pisah sambut pendeta, dan sekarang ditambah lagi yaitu syukuran pembangunan pagar gereja, dan itu suatu hal yang bagus yang mereka lakukan. Tapi apalah kata ekstremisme dan intoleransi terjadi, perusakan gedung gereja dan pembakaran posko terjadi. Tadi kan kita lihat ya, ada beberapa di postingan itu kacanya itu bolong dan kemudian ada yang dibakar juga. Untuk kedua kalinya terjadi pengerusakan gedung gereja Gemim Silo Watulinai. Usaha jemaat untuk membangun rumah gereja, suara lelah bahkan tangis ada, manakala jemaat harus berusaha melunasi kian target pencarian dana dan lain-lain untuk pembangunan gereja ini. Namun ada saja oknum yang selalu merusak. Mengapa seperti ini diusik, diganggu, diteror dulu dan lain-lain? Agama fungsinya ajarkan untuk jadi baik atau sebaliknya? Nah, itu pertanyaan. Manado yang katanya cinta damai, kota toleransi, tapi nyatanya terjadi terbalik. Ada oknum ajaran radikal dan dengan keberanian yang sengaja merusak toleransi di mayoritas yang agamanya Kristen di Sulawesi Utara. Doakan biar Tuhan beracara, namun di atas semuanya itu biarlah kasih Kristus terus terpancar, karena dunia tahu bahwa landasan ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Ya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini masih ditangani oleh polisi. Maka nanti kita akan menonton satu video ketika salah satu dari pihak kepolisian diwawancarai, dan nanti kalian coba mendengarkan apa ajakan dari beliau. Mari kita tonton video berikut ini. Ya, selamat sore Tribuners, kembali dengan kami Tribun Manado. Tribuners, saat ini saya bersama dengan Ketua Pokdar Kamtikmas Bayangkara Sulawesi Utara, bersama dengan Pak Ketua, Pak Aswin. Ini Pak Ketua, kalau kita melihat situasi dan kondisi kejadian yang terjadi di Mitra, ada dugaan sekelompok orang ini melakukan pelemparan di gereja. Nah, kejadiannya tadi subuh dan ini sudah viral di mana-mana, menimbulkan reaksi dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi tanggapan dari Ketua sendiri? Silakan Ketua. Terima kasih Tribun. Pertama-tama kondisi yang terjadi di subuh tadi pagi itu ya tentunya ini sangat memilukan hati, karena kita ketahui bahwa ada oknum ya, sekelompok orang yang melakukan pelemparan di gereja, tepatnya di gereja Watulinai itu ya. Ini sangat tidak terpuji, dan karena ini satu perbuatan yang sangat kejam dan perbuatan melanggar hukum, harus ditindaki, harus dilakukan penindakan secara hukum sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Karena saya lihat memang tindakan ini harus cepat segera diselesaikan. Aparat kepolisian harus segera menangkap siapa-siapa, orang-orang mana, oknum-oknum mana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ini, karena ini satu kejahatan. Nah, Ketua, ini kan situasi di sana kan ini masih masyarakat banyak juga yang dari Manado, dari pantauan kami juga turun ke sana. Nah, Ketua, apa yang
menjadi harapan ketua ke pihak kepolisian, terutama karena pihak kepolisian kan yang mengambil peran paling strategis untuk mengamankan situasi dan kondisi. Silakan ketua. Ya, saya harap pihak kepolisian untuk segera cepat menangkap oknum kelompok orang yang melakukan tindakan kriminal ini, pelanggaran hukum, yang melempar gereja di Batu Linai. Ini sangat tidak baik, ini sangat buruk, sehingga perlu segera menangkap. Jangan ditolerir, harus segera menangkap dan dilakukan proses hukum. Oke. Nah ketua, yang terakhir, apa himbauannya ketua? Jangan sampai ini kan masalah ini berlarut dan menyinggung pihak satu dan pihak yang lain. Nah kita disulutkan tentunya ini kan dikenal dengan toleransi yang sangat tinggi, menjadi salah satu provinsi yang menjadi contoh. Nah apa yang boleh disampaikan ke ketua, himbauannya? Silakan. Untuk kejadian sampai tadi subuh sampai juga hari ini juga masih bergejolak, himbauan saya kepada, karena saya lihat sudah kubu-kubuan, jadi paling tidak semua bisa menenangkan diri, tidak terprovokasi, tidak melakukan tindakan saling balas-membalas. Jadi marilah kita tahan diri. Saya mengajak juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat menenangkan diri kedua kelompok, menyampaikan bahwa hal ini harus segera diselesaikan secara meskipun karena ini sudah terlihat ada gerakan kedua kelompok. Untuk itu saya mengajak juga kepada netizen, pada media-media sosial yang berkembang, yang tentunya ini akan menjadi satu himbauan kepada netizen-netizen untuk dapat memberikan gambaran positif kepada masyarakat, memotivasi kepada masyarakat, memberikan sesuatu yang mendinginkan suasana, sehingga netizen juga tidak memberikan statement-statement yang dapat lebih membuat kondisi situasi semakin tidak menentu, sehingga kami selaku Pokdar Kamtibmas mengajak kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, tidak main hakim sendiri, dan selalu menjaga kondisivitas daripada Kamtibmas, karena diketahui bahwa orang di Sulawesi Utara akan menjunjung tinggi rasa toleransi dan menjaga juga persaudaraan, karena semua ini kita adalah orang semua saudara, sehingga orang selalu harus jaga kedamaian di Sulawesi Utara. Apalagi kan ini menjelang hari raya Kristiani, hari raya Natal, sehingga semua ini perlu kita jaga bersama, karena orang semesti bersama-sama dengan umat di Sulawesi Utara, mau Kristen, mau Islam, mau apa saja yang ada di Sulawesi Utara, untuk bersatu tetap menjaga kerukunan umat beragama. Saya rasa cuma itu. Oke, terima kasih ya. Semoga ini bisa dilihat dan para masyarakat juga bisa share hal-hal yang positif dan tidak mudah terprovokasi ya, ketua ya. Oke. Mungkin ada lagi? Silakan, ketua. Cukup. Saya kira cuma itu aja. Oke. Yang penting media sosial itu dapat memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar bisa menenangkan diri, jangan lagi memperuncing keadaan. Serahkan aja kepada pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Saya rasa itu. Oke, terima kasih ya ketua. Oke, Tribuners, itu dulu mungkin yang dapat kami sampaikan di sore ini. Selamat sore semuanya. Saudara yang terkasih, seperti apa yang beliau minta tadi ya, supaya semua masyarakat, karena ini kan memicu pertengkaran antara kampung
Malopar dan juga tadi kampung Walitulinei ini. Jadi mereka bertengkar karena diduga ada oknum yang sengaja merusak hal yang demikian atau. Nah, tapi kalau mau kita telusuri lagi siapa yang menjadi pelakunya, nah itu belum tahu. Itu belum kita ketahui apakah dari agama yang lain atau mungkin memang oknum tertentu yang mungkin tidak suka dan tidak setuju, dan ya kita nggak tahu juga, dan saya juga belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang hal ini karena memang belum ada informasi. Nah, kalau ada nanti informasi tentu saya akan memberikan update-nya di channel ini. Makanya pastikan kalian subscribe channel ini dan juga berikan suka kalian untuk video ini. Silahkan share video ini supaya video ini banyak orang yang melihatnya dan juga ikut dan turut mendoakan apa yang terjadi di sana, dan sehingga nanti kedamaian bisa tercipta bagi mereka di sana. Dan tentu kerinduan kita di berbagai tempat yang ada, ya harusnya kedamaian itu diciptakan antara umat beragama, apalagi kalau masih satu agama. Nah, kita karena sekali lagi saya nggak tahu kejadian ini seperti apa. Ya, kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu, demikian saja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, komen di bawah dan berikan dan juga share. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.